Ya, selanjutnya kita akan membahas materi drama dalam PAT nanti. Soal tentang drama ada 15. Yang pertama itu ada sebuah kutipan teks drama. Kalian disuruh menentukan latar. Tahu kan latar itu bisa latar tempat, bisa latar waktu, bisa latar suasana. Nah, nanti kalian lihat di situ yang diminta latar apa. Kalian tentukan dengan cara membaca dan memahami naskah drama yang disajikan. Yang kedua, yang ditanyakan adalah mengenai struktur drama. Masih ingat struktur drama itu ada apa aja? Struktur drama itu ada babak, adegan, dialog, prolog, dan epilog. Nah, babak itu apa sih? Babak itu adalah jalinan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam satu tempat dan satu waktu. Kalau sudah beda tempat dan beda waktu, itu namanya sudah ganti babak. Nah, jadi kalau kalian pernah lihat pementasan drama satu babak, settingnya, latarnya misalnya di warung, ya udah di warung aja dari awal sampai akhir drama itu selesai di warung, dan waktunya misalnya siang hari. Nah, ya udah settingnya itu terik gitu, panas. Nah, itu siang, menggambarkan siang hari. Nah, itu namanya drama satu babak. Tapi kalau drama yang terdiri atas lebih dari satu babak, nanti biasanya di saat pergantian tempat atau waktu, layarnya ditutup, terus nanti ada pengubahan setting, pengubahan latar. Misalnya tadinya latarnya di taman, terus layarnya ditutup, mau ganti latarnya di ruang tamu. Nah, nanti ketika layarnya dibuka lagi, itu udah ganti jadi ruang tamu. Nah, itu namanya drama yang udah berbeda babak ya. Pergantian babak tuh dalam pementasan drama seperti itu kira-kira. Nah, selain babak ada adegan. Kalau adegan ini bagian dari babak. Jadi dalam satu babak terdiri atas beberapa adegan, bisa satu atau dua atau lebih. Nah, adegan ini pergantian tokoh atau aktornya keluar masuk dari aktornya ini keluar masuk dari panggung. Nah, ini namanya adegan. Misalnya pada adegan pertama ada 2 orang yang di panggung. Nah, itu adegan pertama. Nah, tiba-tiba datanglah 1 orang lagi datang ke panggung. Nah, itu udah ganti adegan 2. Nah, misalnya ada lagi salah satu dari bertiga ini ada yang keluar. Nah, itu udah ganti lagi babak yang adegan yang baru. Jadi di situ sudah ada 3 adegan. Pergantian atau keluar masuknya tokoh dari atau keluar panggung ya. Dari atau menuju panggung. Selanjutnya ada dialog. Dialog ini percakapan dalam drama. Karena ini drama yang misalnya 2 orang atau lebih, adanya dialog. Jadi percakapan antar tokoh. Kalau adanya cuma satu, itu namanya monolog. Si orangnya ini, tokohnya ini berbicara sendiri. Jadi monolog ya. Kalau dialog 2 orang atau lebih, kalau monolog 1 orang. Selanjutnya ada prolog. Prolog itu adalah pengantar pembuka dalam drama. Biasanya sebelum masuk ke dialog, di dalam teks drama ada prolognya, menjelaskan situasi latarnya atau menjelaskan permasalahan awal yang akan dibahas di dalam dialog-dialog dalam drama. Selanjutnya yang terakhir ada epilog. Epilog itu adalah penutup drama. Ini berupa narasi ya biasanya ya. Prolog dan epilog berupa narasi, jadi bukan dialog, bukan tokoh yang membacakan, tapi nanti ada narator yang bertugas untuk membacakan narasi dari prolog maupun epilognya. Nanti kalian dari drama tadi, kutipan drama tadi, kalian disuruh menentukan ada berapa adegan dalam drama tadi. Ingat-ingat ya, adegan itu pergantian orang, bukan pergantian tempat atau waktu. Jadi lihat apakah ada pergantian orang.
kalau ada berapa kali orang masuk atau keluar panggung gitu, untuk menentukan jumlah adegan dalam drama. Yang ketiga ada kebahasan drama. Di dalam drama biasanya ada kalimat yang ditulis dalam tanda kurung dan ditulis cetak miring. Itu namanya apa? Kalau kalian masih ingat, namanya kramagung. Itu berisi kalimat yang diperankan, yang dilakukan, bukan dibaca, bukan didiamkan oleh si tokoh, tapi dilakukan. Misalnya ada seorang tokoh namanya Anton sedang membaca buku, dalam kurung tulisannya membolak-balik buku. Terus Anton berkata, kapan ya aku selesai membaca buku ini? Nah, kalau diperankan jadi seperti ini. Kapan ya aku selesai membaca buku ini? Seperti itu namanya kramagung. Diperankan, apa yang di dalam kurung itu diperankan oleh si tokoh. Yang selanjutnya ada menentukan latar lagi seperti tadi. Ada sebuah paragraf disuruh menentukan apakah ini latar waktu atau latar tempat atau latar suasana. Kalian tinggal baca dengan teliti paragraf yang disajikan. Nah, sebelum lanjut ke nomor berikutnya, Ibu mau kasih tahu dulu nih, mengingatkan lagi bahwa dalam drama itu ada dua ya unsur. Yang satu unsur naskah drama, yang kedua unsur pementasan drama. Dua unsur ini merupakan hal yang berbeda, jangan sampai tertukar. Kalau unsur naskah drama isinya hampir sama dengan teks narasi lain. Ada tema, alur, tokoh, penokohan, amanat, dan latar. Itu unsur naskah dramanya. Nah, tapi kalau unsur pementasan drama, ini drama yang dipentaskan di panggung. Nah, makanya unsurnya ada naskahnya. Naskahnya apa nih? Naskah yang dipentaskan tuh apa? Ada panggung, tempat untuk mementaskan dramanya. Ada sutradara, orang yang mengatur jalannya drama atau mengatur jalannya pementasan drama. Lalu ada tokohnya, orang yang memerankan dramanya itu. Lalu ada tata letak. Nah, tata letak ini berhubungan dengan setting tempat, waktu, atau suasana. Jadi ada tim tata letak yang mengatur, misalnya taman tuh gimana sih kalau di panggung, biar kelihatan lagi di taman itu harus dikasih apa, dikasih pohon, dikasih kursi, dikasih rumput, kursi taman, lampu taman. Nah, itu ada namanya tata letak. Selanjutnya ada tata busana. Tata busana berkaitan dengan karakter tokoh. Misalnya si Anton tadi adalah seorang pelajar. Pelajar itu bajunya gimana sih biar si penonton tahu nih, penonton teaternya tuh, penonton pementasannya tuh tahu kalau Anton itu adalah pelajar. Harus digimanain sih Anton? Harus pakai baju seperti apa, harus dan tatanan rambutnya seperti apa, sepatunya seperti apa. Nah, itu namanya tata busana. Lalu ada tata suara. Tata suara itu berkaitan dengan tadi latar suasana, biasanya untuk semakin memperkuat suasana dalam pementasan. Misalnya si Anton lagi sedih nih, mau ulangan tapi dia belum selesai baca bukunya. Nah, nanti dari tim tata suara biasanya memberikan efek-efek suara tertentu yang menimbulkan kesan bahwa Anton lagi sedih gitu, biar si penontonnya menangkap maksudnya, ini Anton lagi sedih nih, makanya musiknya harusnya sedih, biar penonton tahu apa yang dirasakan oleh Anton. Selanjutnya yang terakhir ada penonton. Kalau pementasan drama tanpa penonton itu rasanya kayak kurang gitu ya, makanya
termasuk ke dalam unsur pementasan drama adalah penonton yang menyaksikan jalannya pementasan drama tersebut. Bisa secara langsung penontonnya datang ke situ, atau misalnya kalian lihat pementasan yang ada di YouTube, pementasan drama tapi direkam adanya di YouTube, nah kalian juga termasuk ke dalam unsur pementasan drama tersebut, yaitu penonton. Nah, selanjutnya yang tadi ya berhubungan dengan tadi kan menanyakan latar nih, soal sebelumnya menanyakan latar. Nah, kalau latar itu di pementasan termasuk ke dalam unsur yang mana? Apakah unsur panggung atau unsur tata busana atau unsur tata suara atau tata letak? Sesuai dengan teks yang tadi disediakan ya, kalian cari yang mana yang paling tepat. Nah, yang selanjutnya ada unsur-unsur naskah drama dan unsur-unsur pementasan drama dalam sebuah tabel. Kalian nanti pilih yang mana yang unsur pementasan, yang mana yang unsur naskah dramanya. Jadi beda ya, dua hal itu berbeda, makanya kalian harus paham, betul-betul memahami perbedaannya. Mana yang unsur pementasan drama, yang mana yang unsur naskah drama. Selanjutnya ada sebuah naskah drama lagi, kutipan. Yang ditanyakan adalah watak tokoh. Bagaimana sih cara menentukan watak tokoh dalam naskah drama? Kalian bisa melihat dari dialognya, dialog tokohnya. Misalnya dia berbicaranya kasar kepada lawan bicaranya, dari situ kita tahu bahwa dia sifatnya kasar, suka merendahkan orang, misalnya seperti itu. Bisa juga dari perilaku yang ada di dalam Kramagung tadi. Misalnya si Anton ini kesal karena belum selesai, makanya dia saat ulangan dia seperti mengutuk, komat kamit yang mengutuk gitu. Nah, dari situ bisa kita ketahuan bagaimana sifatnya Anton gitu kan. Bisa dari macam-macam untuk mengetahui watak tokoh. Nah, ini juga harus teliti ya dalam menentukan watak tokohnya. Nomor 29 ditanya latar lagi. Ini mudah ya mencari latar, tapi nanti masih belum tahu latar apa yang ditanyakan dalam teks. Yang ketiga, yang selanjutnya nih, yang ditanyakan adalah warna lampu, berhubungan dengan tadi tata letak. Ada juga sih sebenarnya pencahayaan gitu ya dalam pementasan drama. Nah, pencahayaan ini juga untuk mendukung situasi. Jadi untuk mendukung suasananya. Apakah suasananya sedang tegang, sedih, marah, atau yang lain. Nah, masing-masing dari warna ini memiliki makna sendiri. Nah, di situ contohnya ada misalnya warna hitam. Warna hitam itu untuk menggambarkan ketakutan misalnya. Terus ada warna ungu. Warna ungu itu untuk melambangkan misteri, misalnya angker nih, misteri. Nah, itu biasanya warna ungu. Atau bisa juga misalnya temanya kerajaan gitu, bisa untuk menunjukkan status kebangsawanan, pakai lampu warna ungu. Nah, selanjutnya merah, bisa menggambarkan cinta. Lampu merah, warna merah itu bisa menggambarkan cinta, bisa menggambarkan energi, bisa menggambarkan bahaya gitu. Kalau abu-abu nih, lampunya abu-abu, misalnya kan lagi nonton pementasan drama, tiba-tiba lampunya jadi abu-abu, suasananya jadi abu-abu. Nah, itu menunjukkan kesederhanaan. Selanjutnya menentukan tokoh, menyimpulkan tokohnya itu tokohnya seperti apa. Kalian harus teliti membaca teksnya biar tahu tokohnya itu tokoh yang sifatnya seperti apa. Yang selanjutnya ada makna kiasan. Dalam drama, karya sastra dan karya sastra yang lain banyak makna kiasan.
Nah, makna kiasan ini digunakan untuk memperindah ya dari drama atau dari tatanan bahasa dalam drama tersebut. Jadi kalian harus mengetahui kira-kira maknanya tuh apa sih, makna kata kiasan yang ada dalam drama itu. Dengan cara apa? Memahami dramanya. Kalian ulang lagi baca dramanya, saya masih belum paham maknanya apa sih, makna kiasannya dari drama tersebut gitu. Selanjutnya ada kata rujukan persona. Kata rujukan persona itu apa? Jadi kata rujukan yang menggantikan orang. Misalnya Anton sedang membaca buku. Dia kelihatan sangat bingung. Nah, kata dia itu merujuk ke siapa? Ke Anton yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, jadi kata rujukan persona itu dia gitu. Kalau kata rujukan tempat misalnya di sini, kata rujukan waktu misalnya kemarin gitu. Nah, yang ditanya rujukan persona itu yang mana dalam teks. Terus selanjutnya ada makna kata dalam drama. Misalnya ada kata apa ya, pokoknya makna kata yang kalian harus dibaca lagi gitu, bukan makna kata yang kalian tiba-tiba langsung ngerti artinya, tapi makna kata yang agak rumit, agak sulit, makna kata khusus ya dalam drama. Misalnya dalam drama tentang kerajaan, biasanya makna ada kata-kata rumit, apa sih punggawa misalnya, seperti itu. Punggawa itu apa artinya? Kalian harus baca lagi dari teks untuk menentukan makna kata punggawa tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada majas. Majas sudah ibu berikan filenya, tolong kalian baca lagi. Ada bermacam-macam, majas pertentangan, majas hiperbola misalnya. Hiperbola itu yang dilebih-lebihkan gitu kan, dan lain-lain. Ada contohnya yang masing-masing dari majas sudah ada contohnya, tolong kalian pelajari lagi. Hanya ada satu soal yang mengenai majas, jadi tolong kalian maksimalkan di soal itu tentang majas. Oke, tentang drama ini sudah selesai ya, 15 soal. Nanti selanjutnya akan membahas fiksi dan non fiksi.